Bab 2693. Surya menunduk dan berpikir sejenak, merasa bahwa rencana Edmund dapat dilakukan, kemudian berkata, "Baiklah, sekarang aku punya satu pertanyaan terakhir. Kalau markas besar organisasi pembunuh naga mengetahui masalah ini, memangnya kamu nggak takut kalau orang dari markas besar akan bertindak padamu, Pak Edmund? Organisasi pembunuh naga punya kekuatan yang sangat kuat di 9 kota besar. Kalau mereka bergabung untuk menyerang, aku khawatir kita berdua nggak akan mampu menghadapinya." "Haha," Edmund berkata sambil tertawa, "Pak Surya, jangan khawatir tentang ini. Setiap kota utama punya peraturannya sendiri. Kota utama Barker adalah kota utama pembunuh. Aku adalah penguasa kota di sini. Kalau ada kultivator yang masuk ke rumah penguasa kota sesuka hati, aku akan memberi perintah untuk membunuh mereka. Dalam masalah ini, aku nggak melakukan kesalahan apapun. Kalau organisasi pembunuh naga berani menyerangku secara tiba-tiba, maka aliansi penguasa kota di antara 9 penguasa kota akan langsung bertindak dan 8 penguasa kota secara otomatis akan muncul untuk membantuku menangani masalah organisasi pembunuh naga." Brak, Edmund memukul telapak tangannya ke atas meja seraya berkata, "Kali ini, aku ingin melihat apakah 9 kota utama dikendalikan oleh 9 penguasa kota atau oleh organisasi pembunuh naga. Memangnya siapa raja dari kota-kota utama?" Surya melirik Edmund seraya membatin, orang ini sangat licik dan sebenarnya sudah mempertimbangkan keadaan dalam situasi seperti ini. Tapi, organisasi pembunuh naga bukanlah kelompok yang baik. Karena itu, kenapa nggak membunuh Halfer, mengeksekusi penjaga kiri Zaimar dan bunuh kekejaman dari organisasi pembunuh naga saja? Keduanya mengobrol hingga fajar, tetapi Halfer tidak kembali bersama siapapun. Edmund menghela napas lega. Dia mengatur kamar untuk Surya di halaman Dalari, lalu kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Di sisi lain, di kota utama Barker, tepatnya di cabang organisasi pembunuh naga, Halfer sedang duduk di singgasana, berpikir keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Darko tidak tahan lagi, jadi dia berinisiatif untuk melangkah maju, menangkupkan tangannya seraya berkata, "Pak Halfer, karena kita ingin menangkap Edmund dan waktunya masih belum terlambat, utus seseorang untuk pergi ke rumah penguasa kota secepatnya. Saat itu, kita cuma perlu membunuh Edmund, lalu ketua pasti akan memberi penghargaan pada Pak Halfer. Pak Halfer, sekarang Edmund juga sudah terluka parah. Kalau ditunda lebih lama lagi, dia akan mendapatkan 10% kekuatannya setiap hari. Kedepannya, dia akan menjadi makin kuat dan akan makin sulit untuk membunuhnya." Halfer menyahut, "Aku tahu tentang ini. Aku sudah memberi perintah. Malam ini, aku akan membawa saudara-saudaraku ke rumah penguasa kota untuk membunuh Edmund. Tapi, ada satu hal lagi yang aku masih belum tahu bagaimana melakukannya." "Apa itu?" "Penjaga kiri Pak Zaimar, aku sedang berpikir apa aku harus membawanya bersamaku malam ini." "Apa ada bedanya?" "Zaimar terbiasa licik. Kalau kita nggak membawanya bersama kita malam ini, walaupun kita membunuh Edmund, Zaimar akan kembali ke markas dan mengatakan kalau dia yang memerintahkan kita untuk membunuh Edmund. Dengan begitu, penghargaan kita diambil alih olehnya." "Ya," Darko berkata, "Zaimar memang orang yang munafik. Suatu hari, dia pernah membantu 6 orang menemukan 6 kultivator klan naga dan setiap ke-6 orang itu membunuh kultivator klan naga. Tapi, saat di markas besar, dia bilang kalau hal itu adalah penghargaannya. Dia yang menemukan kultivator klan naga dan mengutus orang lain untuk membunuhnya. Baiklah, aku sudah memutuskan untuk membawa Zaimar bersamaku malam ini. Begitu waktunya tiba, kalau dia bertanya kenapa kita membawanya, kita bisa memberitahunya. Secara langsung kalau Zaimar juga anggota organisasi pembunuh naga. Agar adil, jadi membawa dia untuk mencari kultivator klan naga. Kalau dia bisa membunuh kultivator klan naga, maka penghargaan ini akan menjadi miliknya. Kalau enggak, penghargaannya akan menjadi milik kita. Hal ini akan menyelamatkan kita dari membunuh kultivator klan naga dan membiarkan orang ini mengambil alih penghargaan itu." Darko sangat gembira, mengangkat tangannya dan berkata, "Pak Halfer, ide yang sangat bagus. Halfer bisa menjadi pemimpin organisasi pembunuh naga cabang kota Barker,
jadi dia secara otomatis punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Banyak intrik dan tipu muslihat yang diberantas di hadapan Halfter. Dia punya cara sendiri dalam menghadapi mereka yang bertindak secara diam-diam. Bab 2694. Saat malam hari, Halfter memimpin orang-orang ke markas dan mengutus Zaimar pergi ke rumah Edmund. Zaimar terkejut dan bertanya, "Halfter, apa yang kamu lakukan?" Halfter mengangkat tangannya seraya berkata, "Pak Zaimar, kali ini kamu sudah memberi kami informasi tentang para kultivator klan naga. Kami sangat tersentuh dengan hal ini. Maka dari itu, demi keadilan, aku dan para saudaraku mengundang Pak Zaimar untuk pergi bersama kami untuk membunuh Edmund. Kalau Pak Zaimar bisa membunuh Edmund, maka penghargaan akan menjadi milik Pak Zaimar. Kalau ada orang lain yang berhasil membunuh Edmund, penghargaan juga akan jatuh padanya." "Dasar lancang!" Zaimar sangat marah dan berseru, "Tanpa aku dan dengan kekuatanmu sebagai Halfter, apa kamu bisa tahu kalau Edmund adalah seorang kultivator klan naga? Kalau bukan karena aku, dari mana kamu bisa dapat kesempatan? Kalau kali ini kamu bisa membunuh Edmund, orang yang paling pantas mendapat penghargaan itu adalah aku, bukan kamu Halfter." Benar saja, dalam amarah yang menggebu, Zaimar langsung mengutarakan pikirannya. Namun, Halfter telah mempertimbangkan hal ini. Sekarang, meskipun Zaimar sangat marah, ekspresi Halfter tidak berubah sama sekali. Halfter melambaikan tangannya, kemudian dua kultivator bergegas maju untuk menahan Zaimar. Hal ini membuat Zaimar sangat marah dan berteriak, "Halfter, apa yang ingin kamu lakukan?" Halfter menjawab dengan ekspresi dingin, "Jangan lupa, ini adalah kota utama Barker. Semuanya, bawa Pak Zaimar ke rumah penguasa kota bersama-sama." Halfter memimpin orang-orang dari organisasi pembunuh naga ke rumah penguasa kota. Darko bergegas maju dan melumpuhkan kedua penjaga gerbang dengan pisau, lalu menendang pintu rumah penguasa kota hingga terbuka. Saat melihat ini, Halfter melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, siapapun yang membunuh Edmund akan mendapat imbalan yang besar." Orang-orang dari organisasi pembunuh naga bergegas ke rumah penguasa kota seperti air pasang. Begitu Halfter memasuki rumah penguasa kota, dia berada di halaman ketika pintu di belakangnya ditutup. Tidak lama kemudian, puluhan penjaga yang mengenakan baju besi perak datang dari kedua sisi. Bergegas keluar dari koridor dan mengepung semua orang di halaman. Melihat ini, Zaimar melihat sekeliling seraya bergumam dengan heran, "Gawat, sepertinya Edmund sudah bersiap. Kali ini, aku khawatir kita akan mendapat masalah." "Apa yang kamu takutkan? Sekarang Edmund sedang terluka parah dan nggak punya kekuatan untuk bertarung. Pasti mudah untuk membunuhnya." Saat ini, Edmund dan Surya muncul di pintu masuk halaman. Edmund menatap Halfter sambil berkata dengan nada dingin, "Halfter, aku nggak punya dendam masa lalu denganmu. Kita juga nggak punya dendam akhir-akhir ini. Kenapa kamu terus mempermalukanku? Memangnya rumah dari penguasa kota adalah tempat yang kamu bisa datangi sesuka hati? Kamu sudah terlalu menghinaku. Kalau hari ini aku nggak membunuhmu, kamu nggak akan layak untuk tetap tinggal di kota Barker." Setelah mengatakan itu, Edmund membanting cangkir teh di tangannya ke lantai dan berteriak, "Cepat, bunuh mereka." Baik. Para penjaga langsung berteriak, menghunus pedang mereka, bergegas menuju kerumunan dan mulai bertarung. Surya. Ketika Halfter melihat Surya, dia tiba-tiba terkejut dan bergumam, "Kenapa dia ada di sini?" Halfter mengetahui kekuatan Surya, namun, Halfter tidak menyangka Surya akan muncul di sini. Halfter menengok ke arah Zaimar, lalu berkata, "Zaimar, apa yang terjadi? Kenapa Surya bisa muncul di sini?" Zaimar juga tercengang saat melihat Surya, kemudian dia menjawab, "Aku juga nggak tahu, bukankah mereka berdua bermusuhan? Kenapa Surya bisa ada di sini? Kalian berdua, aku sudah lama menunggu kalian." Surya membalikkan tangan kanannya, lalu pedang naga iblis muncul di tangannya. Tidak lama kemudian, sosoknya berubah menjadi bayangan dan bergegas ke kerumunan. Surya membunuh 3 kultivator klan naga, lalu dalam sekejap, dia mendatangi Zaimar seraya berkata, "Sekarang giliranmu." Bab 2695. Saat melihat hal tersebut,
Zaimar melemparkan bom asap, duar. Setelah bom asap meledak, Surya melihat lagi bahwa Zaimar telah melompat keluar dari tembok halaman. Surya pun buru-buru mengejarnya. Ketika Halver melihat Zaimar melarikan diri, dia melompat ke dinding halaman dan melarikan diri ke arah lain. Saat ini, Edmund berkata dengan tenang, "Hari ini, semua anggota organisasi pembunuh naga yang memasuki rumahku akan dibunuh tanpa meninggalkan satu pun." Setelah mengatakannya, Edmund melompati tembok halaman dan mengejar Halver. Surya mengejar Zaimar, mereka berdua meninggalkan kota. Zaimar terus melemparkan bom asap, mencoba membingungkan Surya. Namun, Surya tersenyum sinis, sudut mulutnya melengkung. Aura naga biru bisa mendeteksi aura energi dalam jarak 100 meter. Tidak peduli berapa banyak bom asap yang dilemparkan Zaimar, dia tidak akan bisa menyembunyikan aura energinya. Oleh karena itu, Zaimar tidak bisa menyingkirkan Surya sama sekali. Pada akhirnya, keduanya saling mengejar hingga sampai di sebuah danau es. Zaimar tersandung dan membuatnya terjatuh. "Pak Surya, tolong lepaskan aku. Pak Surya, aku nggak akan pernah menceritakan masalah ini. Tolong ampuni nyawaku." Surya menatap Zaimar yang sedang berlutut di tanah dan bersujud. Dalam hatinya merasa sangat terhina, kemudian dia berkata, "Apa kamu yakin nggak akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini?" "Aku nggak akan berani melakukannya," ujar Zaimar. Dia kembali berkata, "Aku sudah melakukan kesalahan sekali dan aku nggak akan pernah melakukan kesalahan kedua ke depannya." "Baiklah, kalau begitu, aku memaafkanmu." Saat dia berbicara, Surya kembali memasukkan pedangnya. Pada saat itu, Zaimar tiba-tiba menyentuh senjata yang tersembunyi di lengan bajunya dan sebuah panah beracun dilayangkan. Wush! Cahaya putih melintas, panah beracun itu terpotong menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, aliran darah muncul di leher Zaimar. Detik berikutnya, Zaimar menatap Surya dengan tidak percaya, lalu dia jatuh ke tanah dengan suara keras dan tewas seketika. Faktanya, Surya tidak pernah mempercayai Zaimar sama sekali. Dia hanya ingin menguji kecepatan menghunus pedangnya, jadi dia sengaja memberi kesempatan pada Zaimar. Jika Zaimar benar-benar mengakui kesalahannya, Surya bisa menyelamatkan nyawanya, tapi sayangnya Surya sudah menduga bahwa Zaimar tidak akan mengaku kalah. Di sisi lain, Edmund mengejar Halver keluar kota utama. Mereka berdua menuju ke arah barat dan menerobos ke dalam hutan pegunungan. Halver yang sedang berlari di depan tiba-tiba berhenti. Sudut mulutnya melengkung, berbalik seraya melihat ke arah Edmund dan berkata, "Aku hampir lupa, kamu terluka parah, kenapa aku harus lari? Sekarang, cuma ada kamu dan aku di sini. Melawanmu sudah cukup untuk membunuhmu." Sorot mata Halver memancarkan cahaya dingin, lalu dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan bergegas menuju Edmund. Edmund berubah menjadi bayangan dan menyerang ke depan. Halver menyerang dengan pedangnya, sedangkan Edmund melambaikan tangan kanannya, lalu bayangan hitam langsung menghantam pedang dari tangan Halver. Detik berikutnya, cakar naga hitam mencengkeram leher Halver dan langsung mengangkat Halver. Edmund berkata dengan nada dingin, "Kamu sendiri yang ingin membunuhku yang seorang kultivator klan naga. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seorang kultivator klan naga." Duar, dengan kekuatan cakar naga yang tiba-tiba, Halver meledak dan tubuhnya berubah menjadi bubuk dan tersebar di seluruh tanah. Hehehe, Edmund mencibir, lalu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah. "Sialan, brengsek, hahaha." Edmund mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu menenangkan ekspresinya, menyeka darah dari sudut mulutnya, berbalik dan meninggalkan hutan pegunungan. Awalnya, Edmund tidak mau bergabung dengan Surya, tetapi sekarang dia harus melakukannya. Sementara itu, membunuh Zaimar dan Halver hanyalah langkah pertama dari keseluruhan rencana. Bab 2696. Edmund tahu betul bahwa organisasi pembunuh naga tidaklah sederhana. Kali ini, membunuh Halver dan Zaimar pasti akan menimbulkan banyak masalah. Namun, Edmund tidak punya pilihan. Jika Halver dan Zaimar tidak dibunuh, pasti akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Memanfaatkan fakta bahwa identitasnya sebagai kultivator klan naga yang belum menyebar keluar kota utama Barker,
mengambil tindakan saat ini adalah pilihan terbaik. Surya kebetulan merupakan kartu AS yang dia gunakan untuk memenangkan Gerardo. Karena Gerardo pernah secara khusus berjanji untuk menjaga Surya. Sekarang Edmund telah menemukan Surya dan akan membawa Surya kepadanya. Gerardo pasti akan memilih untuk membantunya ketika saatnya tiba. Karena Surya dan Edmund berada di posisi yang sama. Untuk menyelamatkan Surya, Gerardo tidak punya pilihan. Dengan cara ini, dengan bantuan penguasa kota Gerardo dan posisi Edmund sendiri sebagai penguasa kota, Halferd dan Zaimar tidak mengikuti aturan dan memaksa masuk ke rumah penguasa kota, membuat mereka marah. Alasan ini sempurna. Ketika saatnya tiba, walaupun orang-orang dari organisasi pembunuh naga masih meragukan Edmund, mereka tidak akan berani mengambil tindakan gegabah. Lagi pula, bagi kultivator biasa, mereka secara otomatis dapat memerintahkan untuk membunuh sesuka hati. Sementara itu, Edmund adalah penguasa kota utama Barker. Penguasa kota adalah raja kota. Dia memiliki status tertinggi di kota utama. Jika menyinggung penguasa kota dan menyebabkan pembunuhan, mereka harus menanggung akibatnya sendiri. Edmund dan Surya kembali ke kota utama Barker pada saat yang sama dan memasuki rumah penguasa kota. Para penjaga telah membunuh semua anggota organisasi pembunuh naga yang masuk ke rumah penguasa kota. Di atas tanah sudah dipenuhi dengan mayat dari beberapa anggota organisasi pembunuh naga dan beberapa penjaga rumah penguasa kota. Mata Edmund menyapu semua mayat-mayat di atas tanah, matanya penuh dengan keterkejutan. Pada saat ini, seorang penjaga berlari mendekat, berlutut, mengangkat tangannya seraya berkata, "Pak Edmund, dalam pertarungan ini, 22 anggota organisasi pembunuh naga terbunuh. Berapa banyak korban dari para penjaga rumah penguasa kota?" "Ini," sahut penjaga itu ragu-ragu sejenak. Kemudian dia berkata, 60 orang. Organisasi pembunuh naga brengsek. Saat mendengar ini, Edmund menggertakkan gigi. Meskipun dia telah mendengar bahwa anggota organisasi pembunuh naga sangat kuat, dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Hanya dengan 22 orang saja mereka bisa membunuh 60 penjaga. Perlu diketahui bahwa mereka yang bisa memasuki rumah penguasa kota dan menjadi penjaga semuanya adalah para ahli dengan kultivasi yang sangat kuat. Edmund pernah bangga dengan kenyataan bahwa rumah penguasa kota dijaga ketat dan para penjaganya sangat tangguh. Sekarang, organisasi pembunuh naga menggunakan 22 anggota mereka untuk menggantikan 60 penjaga Edmund. Saat memikirkan hal ini, Edmund hanya bisa menarik napas. Jarak ini sungguh menakutkan. Sepertinya dia masih meremehkan organisasi pembunuh naga. Saat itu, penjaga itu terkejut dan berkata, Pak, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Edmund menatap penjaga itu, lalu bertanya, "Kenapa, kamu takut?" Aku nggak takut." "Bagus." Edmund berteriak marah seraya berkata, "Walaupun kultivator organisasi pembunuh naga sangat kuat, kalian baru ingat kalau ini adalah kota utama Barker. Kalian semua adalah penjaga rumah penguasa kota dan kultivator terbaik di kota utama Barker. Sekarang, aku memerintahkan kalian untuk menguburkan mayat dari para saudara dan teman kalian, kemudian memenggal kepala semua anggota organisasi pembunuh naga. Gantungkan kepala mereka di atas gerbang kota untuk menunjukkan kepada semua kultivator di kota apa yang akan terjadi kalau mereka menyinggung penguasa kota utama Barker." "Baik, Pak." Bab 2697. Para penjaga itu bertindak bersama dan halaman segera dibersihkan. Surya mengerutkan kening, kemudian berkata, "Pak Edmund, sudah cukup membunuh mereka. Kalau memenggal kepala mereka dan menggantung mereka di gerbang kota, aku khawatir hal itu akan menarik kemarahan organisasi pembunuh naga. Kalau begitu, pasti bisa merugikan kita." Edmund menengok untuk melihat ke arah Surya seraya berkata, "Pak Surya, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Sebenarnya, aku awalnya punya ide yang sama denganmu, tapi jangan lupa, aku adalah penguasa kota utama Barker. Halferd dan Zaimar secara terang-terangan berani masuk ke rumahku bersama orang-orang dari organisasi pembunuh naga. Langkah ini nggak diragukan lagi merupakan pelanggaran besar bagiku. Kalau kepala mereka nggak digantung di gerbang kota dan masalah ini menyebar. Suatu hari nanti, para kultivator di kota utama Barker pasti akan berpikir bahwa aku, Edmund, adalah orang yang nggak kompeten.
Saat itu terjadi, aku khawatir nggak akan ada seorang pun di seluruh kota utama Barker yang akan menghormatiku. Melihat ekspresi marah Edmund, Surya terdiam. Benar, meskipun Edmund adalah seorang kultivator klan naga, dia juga adalah penguasa kota utama Barker. Gerardo dari kota utama Victor juga seorang kultivator klan naga, sedangkan Halver, Zaymer beserta lainnya tidak berani mengambil tindakan terhadap Gerardo. Akan tetapi, mereka berani mengambil tindakan terhadap Edmund. Dari sudut pandang lain, sekarang setelah hal seperti ini terjadi, organisasi pembunuh naga tidak akan menyerah begitu saja. Jika Edmund tidak memiliki keberanian dan memilih untuk menyembunyikan masalah ini, maka orang-orang dari organisasi pembunuh naga pasti akan menertawakannya dan memilih untuk membalas dendam secara gila-gilaan. Membandingkan situasi di kedua sisi, dapat disadari bahwa karena badai sudah ditakdirkan untuk datang, maka lebih baik bersikap lebih teliti agar musuh tidak berani meremehkan Edmund. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, setelah fajar, banyak kultivator yang melihat kepala manusia tergantung di gerbang kota. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan mulai bergumam satu persatu. Bukankah ini semua anggota organisasi pembunuh naga? Benar, sebelumnya nggak ada yang berani macam-macam dengan mereka di kota utama Barker. Bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Orang-orang dari organisasi pembunuh naga itu dengan kedok mencari kultivator klan naga, mereka berkeliling untuk merampok kultivator dan meminta uang. Dulu, karena status mereka, nggak akan ada yang berani macam-macam dengan mereka. Kali ini, aku nggak tahu siapa yang mereka singgung, sampai kepala mereka dipenggal seperti ini. Semua orang sedang berbicara. Saat ini, Palfos yang merupakan penjaga rumah penguasa kota, menjulurkan kepalanya keluar dari gerbang kota sambil berkata dengan keras, "Semuanya, dengar. Mereka adalah orang-orang dari organisasi pembunuh naga. Tadi malam, pemimpin organisasi pembunuh naga Halver, memimpin orang-orang dari organisasi pembunuh naga ke rumah penguasa kota. Halver berdalih sedang mencari kultivator klan naga dan menggeledah rumah penguasa kota secara paksa. Kejadian ini membuat marah Pak Edmund. Kemudian, Pak Edmund memerintahkan penjaga rumah penguasa kota untuk membunuh para anggota organisasi pembunuh naga. Selanjutnya, memenggal kepala mereka dan digantung di gerbang kota sebagai peringatan bagi semua kultivator di kota. Aku harap semua orang menganggap ini sebagai peringatan. Kalau ada yang berani nggak menghormati penguasa kota ke depannya, inilah yang akan menjadi takdir mereka." Saat mendengar ini, para kultivator yang menyaksikan kerumunan di bawah saling menatap. Mereka semua tercengang dan kemudian mulai berbicara. Apa, Halver berani membawa orang-orang dari organisasi pembunuh naga untuk menggeledah rumah penguasa kota? Apa orang ini sudah gila? Kota utama Barker adalah kota pembunuh. Perkelahian bisa terjadi kapan saja, baik di dalam maupun di luar kota. Cuma rumah penguasa kota yang selalu damai. Halver, pria gila ini justru berani memimpin orang ke rumah penguasa kota untuk menimbulkan masalah. Jelas dia berani nggak menghormati penguasa kota. Jangan bilang kalau ada kultivator klan naga di rumah penguasa kota. Walaupun ada kultivator klan naga di rumah penguasa kota, mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dicari oleh Halver beserta yang lainnya. Ya ampun, orang-orang ini benar-benar sudah gila. Bab 2698. Aku dengar kalau penguasa kota Gerardo dari kota utama Victor adalah seorang kultivator klan naga. Halver menunjukkan rasa nggak hormat kepada Pak Edmund dan ini adalah sebuah provokasi. Pak Edmund memberitahu organisasi pembunuh naga bahwa yang terbaik bagi mereka adalah punya aturan dalam tindakan mereka di masa depan, kalau nggak mereka akan mencari kematian mereka sendiri. Semua orang terpana dan tidak ada yang merasa iba terhadap orang-orang dari organisasi pembunuh naga. Meskipun semua kultivator iri dengan kekuatan budidaya para kultivator klan naga, organisasi pembunuh naga memang melakukan terlalu banyak hal yang menyebalkan di bawah slogan pembunuh naga. Oleh karena itu, kematian mereka juga merupakan hal yang wajar. Pada saat ini, seorang kultivator berjubah hitam yang bersembunyi di kegelapan berbalik dan pergi setelah mendengarkan kata-kata Palfos. Dia berjalan menyeberang jalan dan memutar dari gang terpencil ke cabang organisasi pembunuh naga di kota utama Barker. Selanjutnya,
Setelah melihat sekeliling, dia pun masuk. Di ruang bawah tanah lantai 2 cabang organisasi pembunuh naga, terdapat kolam air yang digali secara buatan. Ada cairan kental berwarna hitam yang mengalir di kolam air tersebut. Pada saat ini, seorang pria tua sedang duduk bersila di udara yang berada di atas kolam air. Dia sedang bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Pria berjubah hitam segera berjalan ke kolam air, berlutut dengan satu kaki, kemudian berkata, "Pak Barna, mereka semua sudah mati." Ketika mendengar ini, pria tua yang melayang di atas kolam air itu perlahan membuka matanya, menatap Aldion yang sedang berlutut di tanah, lalu menyahut, "Halver dan Zaimar, apa kepala mereka juga tergantung di gerbang kota?" "Nggak ada 22 kepala manusia yang tergantung di gerbang kota. Aku sudah memeriksa dengan cermat dan menemukan bahwa nggak ada kepala dari Pak Halver dan Pak Zaimar di sana. Mungkin sekarang mereka masih hidup." "Nggak mungkin, Edmund nggak akan pernah membiarkan Halver dan Zaimar pergi. Kalau tebakanku benar, mereka pasti sudah lama mati." "Ini," ujar Aldion yang hanya bisa menunduk dan terdiam beberapa saat. Barna adalah pemimpin lama cabang organisasi pembunuh naga di kota utama Barker. Di masa lalu, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan organisasi pembunuh naga karena beberapa alasan. Kemudian, ketika bintang baru Halver muncul, Barna membiarkan Halver menjadi pemimpin organisasi pembunuh naga. Sedangkan dirinya mundur ke ruang bawah tanah dan terus berkultivasi energi ruang kegelapannya. Pada saat ini, cairan kental hitam di seluruh kolam air mulai menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan Barna menjadi makin kuat dan hanya dalam beberapa detik kolam mengering. Barna langsung melayang ke daratan dan mendarat di atasnya. "Aldion, sekarang cepat ikut aku untuk bertemu dengan Pak Edmund." "Apa?" Saat mendengar ini, Aldion menunjukkan ekspresi terkejut, menatap Barna, lalu menimpali, "Pak Barna, Edmund sudah membunuh 22 anggota organisasi pembunuh naga. Sekarang, kalau kita pergi mencarinya, bukankah kita sedang cari mati?" Sepertinya Edmund nggak tahu tentang keberadaanku." Saat itu, dia menantang 8 ahli itu dan mengalahkan mereka semua. "Apa kamu tahu siapa ahli ke-9 itu? Jika ingin menjadi penguasa kota, harus mengalahkan 9 penguasa teratas di kota utama. Setiap penguasa kota yang sudah lulus ujian tersebut, akhirnya menjadi penguasa kota. Selanjutnya, para kultivator bisa menantang penguasa kota dan membunuh penguasa kota untuk mendapatkan posisinya. Ketika penguasa kota ditetapkan, tantang penguasa kota untuk menentukan keunggulannya. Jika penguasa kota meninggal dalam pertarungan, maka untuk menjadi penguasa kota yang baru, orang tersebut harus menantang 9 ahli kota utama." Aldion membuka mulutnya lebar-lebar hingga bisa memuat sebutir telur angsa di dalamnya, kemudian dia bertanya dengan terkejut, "Mungkinkah ahli ke-9 adalah kamu, Pak Barna?" "Ya, aku adalah ahli ke-9. Saat itu, ketika Edmund menjadi penguasa kota, dia tahu kalau aku nggak punya ambisi untuk menjadi penguasa kota. Pada saat yang sama, aku juga nggak peduli siapa yang menjadi penguasa kota. Maka dari itu, sebelum pertarungan dimulai, Edmund datang mengunjungiku dengan hadiah yang murah hati. Saat mengobrol, Edmund berharap aku nggak akan maju untuk mengikuti kompetisi ini. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, dia justru memberiku 500 koin emas." Bab 2699. "Apa?" pekik Aldion. Dia terkejut dan berkata, 500 koin emas. Ya, Edmund mengumpulkan 500 koin emas sebelum dia menjadi penguasa kota. Bisa dilihat kalau orang ini sangat kuat. Awalnya, dia bilang kalau dia akan membantuku dengan 3 hal sebagai imbalannya. Kupikir saat Halver membawa orang-orang ke rumah penguasa kota untuk mencari kultivator klan naga, Edmund akan membiarkan mereka masuk dan keluar sendiri demi aku. Tapi, aku justru nggak menyangka kalau Edmund akan membunuh mereka. Termasuk Halver dan Zaimar, Edmund sudah membunuh 24 anggota organisasi pembunuh naga kita. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Jadi, soal ini, ucap Aldion yang sengaja diam sebentar. Barna menyahut, setelah aku berurusan dengan Edmund, kamu bisa melaporkannya ke markas besar. Baik, Pak Barna. Aldion sangat gembira.
Statusnya sebagai anggota organisasi pembunuh naga pernah membuatnya terkenal. Sekarang, ada konflik antara organisasi pembunuh naga dan Edmund. Ketika hal seperti ini terjadi, Aldion sangat takut bahwa organisasi pembunuh naga akan dikalahkan oleh Edmund. Jika demikian, Aldion akan kehilangan identitas aslinya. Aldion yang telah tinggal di kota utama Barker selama ribuan tahun, sudah lama terbiasa melihat segala macam perkelahian dan pembunuhan. Dia tidak ingin lagi terus berkultivasi dan hanya ingin hidup sejahtera di kota utama Barker, berdasarkan statusnya sebagai anggota organisasi pembunuh naga. Aldion sekarang memiliki 2 istri dan 3 kekasih. Selama organisasi pembunuh naga terus memiliki reputasi di kota utama Barker, Aldion dapat terus memiliki identitas dan status yang lebih tinggi daripada sekadar kultivator biasa. Saat itu, Aldion bisa mendapatkan lebih banyak koin tembaga, koin perak dan wanita. Dengan itu semua, Aldion merasa impiannya sebagai seorang pria telah tercapai. Setengah jam kemudian, Barna membawa Aldion ke rumah penguasa kota. Ketika penjaga di pintu melihat 2 pria berpakaian seperti anggota organisasi pembunuh naga, dia langsung mengeluarkan pedang panjangnya seraya berteriak, "Kalian berdua, dengar dengan baik. Ini adalah rumah penguasa kota, kalau kalian berani mengambil langkah maju lagi, aku akan segera membunuh kalian." Barna mencibir, lalu menjawab, "Kamu ingin membunuhku?" Setelah mengatakannya, di bawah tatapan Barna, penjaga itu tiba-tiba naik ke udara dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Lehernya seperti dicekik oleh sepasang tangan yang tak terlihat, lalu anggota tubuhnya berputar dan dia terus meronta. Sesaat kemudian, duar, penjaga itu meledak dan tubuhnya berubah menjadi bubuk dan berhamburan tertiup angin. "Ah, kamu!" Ketika penjaga lain melihat kejadian ini, dia sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Barna menatap penjaga itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Edmund dan Surya, yang telah mendeteksi aura energi dari Barna, sudah berjalan keluar dari sana. Edmund mengangkat tangannya sambil menyapa, "Pak Barna, kenapa kamu ada di sini? Aku sudah ratusan tahun gak melihatmu. Silakan masuk ke dalam." Barna melirik Edmund, lalu segera memasuki rumah penguasa kota bersama Aldion. Saat berdiri di halaman, Barna melihat sekeliling dan berkata, "Sepertinya pertarungan tadi malam sangat sengit. Bahkan sekarang, aku masih bisa mencium bau darah di halaman. Edmund, kenapa kamu membunuh 24 anggota organisasi pembunuh nagaku? Halver adalah pemimpin organisasi pembunuh naga dan Zaimar adalah penjaga kiri markas besar organisasi pembunuh naga. Apa kamu membunuh mereka karena kamu ingin menjadi musuhku?" Surya menengok untuk melihat ke arah Edmund. Saat ini, Edmund mengangkat tangannya, kemudian berkata, "Aku nggak akan berani melakukannya." "Pak Barna, kamu benar. Tadi malam, aku membunuh 24 orang dari organisasi pembunuh naga. Tapi, untuk membunuh 24 orang ini, 60 orang juga tewas di rumah penguasa kotaku." Bab 2700. Hampir 3 kali lipat dari organisasi pembunuh naga. Harga seperti itu bukanlah hal yang baik bagi Pak Barna dan aku. Barna memelototi Edmund, lalu bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu masih melakukan ini?" Edmund menjawab, "Pak, masalah ini terjadi bukan karena aku, tapi karena Halver memimpin orang-orang dari organisasi pembunuh naga untuk masuk ke rumah penguasa kota tadi malam, itulah sebabnya hal itu menyebabkan tragedi seperti itu. Aku adalah penguasa kota utama Barker, bagaimana mungkin penguasa kota nggak punya otoritasnya sendiri? Kalau semua orang masuk ke rumahku di tengah malam, bukankah aku akan ditertawakan oleh semua orang?" Saat mendengar ini, Barna menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Halver pernah memberitahuku kalau ada seorang kultivator klan naga yang disembunyikan di rumah penguasa kota. Menurutku dia masuk ke rumahmu di tengah malam untuk melakukan penggeledahan. Kamu masih bisa mempertimbangkannya demi aku dan menyuruhnya untuk pergi." Surya dan Edmund saling menatap, keduanya sangat terkejut. Mereka mengira Barma mengetahui cerita yang sebenarnya. Namun, di luar dugaan, pria itu juga tidak mengetahuinya. Tampaknya Halver ingin memonopoli penghargaan itu, jadi dia tidak memberitahu Barna bahwa Edmund adalah seorang kultivator klan naga. Tapi,
Aku nggak menyangka kalau kamu benar-benar membunuh mereka. Nggak cuma itu, kamu juga memenggal kepala 22 anggota organisasi pembunuh naga dan menggantungnya di menara kota. Apa yang sudah kamu lakukan itu sudah mempermalukanku. Edmund menjawab, Pak, aku nggak punya pilihan, selain melakukan ini. Tolong maafkan aku. Barna menjawab dengan nada dingin, nggak bisa. Sekarang, aku ingin Pak Edmund memberiku langkah agar aku bisa kembali dan menghadapi ratusan saudara di organisasi pembunuh naga. Ini, jawab Edmund berkata dengan ragu. Dia kembali bertanya, Pak, kamu ingin aku melakukan apa? Barna menarik napas dalam-dalam dan berkata, saat itu, ketika kamu menjadi penguasa kota, kamu menantang 9 ahli. Kamu sudah mengalahkan 8 dari mereka dan kebetulan aku adalah yang ke-9. Aku nggak berpartisipasi dalam pertarungan saat itu. Sekarang, menurutku kamu nggak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota utama Barker. Jadi, menurutku harus ada pertarungan antara kamu dan aku. Kalau kamu mengalahkanku, maka kamu akan terus menjadi penguasa kota utama Barker. Tapi, kalau kamu kalah, jangan salahkan aku karena bersikap nggak sopan. Saat mendengar ini, Edmund menjawab dengan gugup, Pak Barna, aku nggak bermaksud begitu. Aku adalah penguasa kota utama Barker. Saat dia berbicara, Edmund memuntahkan seteguk darah, lalu menutupi dadanya. Surya buru-buru membantu Edmund seraya berkata, Pak Barna, Pak Edmund sekarang sedang terluka parah. Kalau kamu menantangnya saat ini, bukankah itu terlalu nggak adil? Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Barna. Dia memelototi Surya seraya, mengutuk, bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada saudara-saudara dari organisasi pembunuh naga? Aldion menyahut dengan marah, karena kamu sangat peduli pada Pak Edmund, kenapa nggak melawan Pak Barna untuk mewakili Pak Edmund? Kalau kamu nggak punya kemampuan, jangan cuma berdiri di sini dan pamer saja. Jangan. Edmund memegang tangan Surya, Barna segera mencibir sambil berkata, membunuh 1 atau 2, nggak ada bedanya bagiku. Aku bisa memberimu kesempatan, bagaimana kalau kalian berdua melakukannya bersama-sama? Surya menjawab, kalau itu yang kamu mau, jangan menyesalinya. Surya, teriak Edmund. Dia kemudian berkata, kita berdua bukan tandingan Pak Barna. Bab 2701. Hahaha. Barna mengangkat kepalanya sambil tertawa, lalu berkata, Edmund, jarang sekali kamu bisa punya teman seperti itu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Ayo, aku nggak takut padamu. Surya menggertakkan gigi dan memancarkan aura energi yang kuat. Pada saat yang sama, Edmund juga langsung memasuki kondisi bertarung dan memancarkan aura energi ke seluruh tubuhnya. Edmund menatap Barna seraya berkata, Surya, biarkan aku yang melakukannya dulu, nanti kamu bisa menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Baik, ketika Barna melihat mereka berdua memasuki keadaan bertarung, dia segera melepaskan aura energi. Dibandingkan dengan aura energi Surya dan Edmund, aura energi milik Barna lebih kuat. Dia menggertakkan giginya seraya berseru, kemari, Edmund. Edmund berubah menjadi bayangan dan menikam pedangnya ke arah Barna. Barna tiba-tiba mengguncang tubuhnya, lalu tiba-tiba, aura energi di sekitar tubuhnya bergetar. Kekuatan ruang kegelapan yang besar langsung membubarkan kekuatan Edmund. Saat ini, pedang panjang di tangan Edmund sudah menusuk di depan Barna. Detik berikutnya, Barna mengangkat jari telunjuk kanan dan jari tengahnya bersamaan, tiba-tiba melesat dan menjepit pedang panjang di tangan Edmund. Kemudian, setelah menjepitnya dengan kuat, terdengar suara hancur dan pedang panjang di tangan Edmund segera hancur berkeping-keping. Barna mengibaskan kelima jari tangan kanannya dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Tiba-tiba, pecahan pedang yang patah itu dihunuskan ke arah Edmund di bawah berkah kekuatan yang sangat besar. Edmund langsung membentuk perisai pertahanan. Saat dia memblokir pecahan pedang yang berterbangan, perisai pertahanan itu hancur. Tidak lama kemudian, 2 pecahan pedang panjang terbang ke arahnya, melewati sisi kiri wajah Edmund dan meninggalkan 2 goresan berdarah. Hahaha, saat melihat hal ini, Barna tertawa bangga sambil berkata,
Pak Edmund, bukankah kamu sangat peduli dengan wajahmu? Sekarang wajahmu sudah aku gores, aku ingin melihat wajah seperti apa yang masih kamu punya. Pernyataan ini membuat marah Edmund. Dalam sekejap, mata Edmund menjadi merah darah. Pada saat itu, Surya turun dari langit sambil memegang pedang naga iblis dan menusuk kepala Barna dengan pedangnya. Orang bodoh, kamu bahkan gak punya cincin dimensi, beraninya kamu menjadi musuhku, ujar Barna mengulurkan jarinya dan tiba-tiba menyerang ke arah atas kepalanya. Sebuah tangan besar yang tak kasat mata muncul, langsung meraih pedang naga iblis di tangan Surya dan membuatnya hancur berkeping-keping. Surya juga dibombardir dengan kekuatan besar dan terbang terbalik ke langit. Namun, pada saat ini Edmund melakukan teknik naga hitam, lalu bayangan naga hitam besar meraung. Tangan kanan Barna tiba-tiba terulur beberapa kali dan langsung mencengkeram leher Edmund. Bayangan naga hitam itu langsung menghilang seketika. Setelah melihat ini, Surya turun dari langit, menggertakkan gigi dan mengerahkan pukulan tinju. Tiba-tiba, seekor naga putih muncul, tetapi langsung menghilang begitu ia muncul. Dalam sekejap, tangan kiri Barna memadatkan bola energi hitam dan melemparkannya ke arah kiri depan. Naga putih muncul, lalu bola energi itu bertabrakan dengan naga putih. Duar, setelah suara keras, naga putih itu menghilang dan Barna juga terlempar beberapa meter. Saat ini, Aldion yang melihat dari kejauhan sangat terkejut saat melihat Surya dan Edmund beraksi di saat yang bersamaan. Aldion bergumam dengan suara kecil, mereka adalah kultivator klan naga. Setelah berbicara, Aldion berbalik dan hendak melarikan diri. Tombak naga biru muncul di tangan kiri Surya. Dia tiba-tiba melemparkan tombak naga biru itu. Tombak naga biru berubah menjadi cahaya putih dan menembus dada Aldion dalam sekejap. Energi kuat yang terkandung dalam tombak naga biru secara langsung menyebabkan Aldion meledak dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Hehe, kali ini, Barna menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan senyuman di wajahnya. Dia pun berkata, sekarang, aku akhirnya mengerti kenapa kamu ingin membunuh Halver dan Zaimar, Edmund. Sebelumnya, aku benar-benar sudah meremehkanmu. Aku nggak menyangka kalau kamu ternyata adalah seorang kultivator klan naga. Bab 2702. Edmund terbatuk 2 kali, menegakkan tubuh, menatap Barna, lalu berkata, benar, aku memang seorang kultivator klan naga. Tapi aku nggak menyangka kalau kamu begitu kuat. Aku pikir, meskipun aku seorang kultivator klan naga, aku nggak akan bisa mengalahkanmu sendirian. Hahaha, Barna mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu menenangkan ekspresinya dan berkata, benar, Edmund, jangankan kamu sendiri yang bukan lawanku, meskipun kalian berdua bergabung bersama, kalian tetap bukan lawanku. Surya menyahut, sombong sekali. Apa kamu sendiri merasa benar-benar kuat? Barna mendengus dingin, lalu menjawab, kalau seorang kultivator klan naga nggak bisa memahami misteri klan naga, mereka nggak akan pernah menjadi kultivator yang benar-benar kuat. Di mataku, mereka cuma cacing tanah. Kalian cuma 2 cacing tanah di mataku. Kelihatannya kota utama Barker sangat membutuhkan penguasa kota baru. Saat berbicara, aura energi di tubuh Barna tiba-tiba melonjak beberapa kali dan bergetar seperti pusaran air di laut. Surya dan Edmund terpaksa mundur beberapa langkah oleh aura energi yang kuat ini. Surya bertanya, energi apa ini? Edmund menjawab, hati-hati, Barna sudah memahami kekuatan aturan ruang kegelapan. Pemahamannya tentang aturan jauh melebihi pemahamanku. Konon katanya, dia sudah memahami misteri aturan. Sekarang tampaknya hal ini memang demikian. Apa itu misteri aturan? Kemampuan untuk mengendalikan aturan disebut misteri aturan. Rata-rata kultivator cuma bisa memahami jenis aturan tertentu, tapi sulit untuk memahami misteri aturan. Cuma sedikit orang yang bisa memahami misteri aturan itu. Tingkat orang yang memahami misteri aturan, jauh lebih tinggi daripada mereka yang memahami aturan saja. Maka dari itu, meskipun sekarang tubuhku sudah pulih sepenuhnya dan aku punya aura energi yang sama dengan Barna, aku tetap nggak akan mampu mengalahkannya. Saat mendengar ini, Surya terkejut. Dia tidak menyangka Barna begitu kuat, kemudian Surya bertanya,
Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak ada pilihan selain melawannya. Pekik Edmund. Dia menggertakkan gigi dan berkata, meskipun Barna sudah memahami misteri aturan ruang kegelapan, kamu dan aku sama-sama kultivator klan naga. Kalau bukan seorang kultivator yang sangat pintar, pasti nggak akan bisa memahami kekuatan serangan dan kecepatan para kultivator klan naga. Mungkin kita bisa menang dengan ini. Baiklah, seru Surya. Dia mengangguk, lalu bertanya, kalau begitu, bagaimana kita bertarung? Aku akan hitung sampai 3, lalu kita maju bersama. 1, 2, 3, serang. Surya dan Edmund langsung berubah menjadi bayangan hitam pada saat yang sama, lalu kedua bayangan hitam itu bergegas menuju Barna dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, Barna tersenyum sambil bergumam, benar-benar dua orang yang bodoh. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Setelah mengatakannya, Barna merapalkan mantra. Di bawah tekanan aura energi yang kuat, Surya dan Edmund segera menampakkan diri mereka dalam pusaran aura energi. Kemudian, aura energi di sekitarnya tiba-tiba mengembun menjadi dua ruang kubus hitam yang menyelimuti Surya dan Edmund. Setelah ruang kubus hitam menyelimuti keduanya, aura energi yang terus berputar tiba-tiba berhenti berputar dan mengalir ke ruang kubus hitam dengan gila-gilaan. Dua ruang kubus hitam terus mengembang dan menyusut. Namun, karena semakin banyak aura energi yang dimasukkan ke dalam dua ruang kubus hitam, aura energi dari dalam ruang kubus hitam ditekan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, salah satu ruang kubus hitam kembali ke keadaan semula tanpa ada pergerakan apapun. Ruang kubus hitam lainnya masih terus mengembang dan menyusut. Namun, seiring aliran aura energi yang stabil dimasukkan ke dalam ruang kubus hitam, aura energi di dalam ruang kubus hitam dengan cepat ditekan. Keadaan mengembang dan menyusut ini secara bertahap menjadi lebih lemah. Hahaha, bab 2703. Barna tertawa keras, melebarkan matanya dan berseru dengan penuh semangat. Aku sudah berkultivasi teknik penjara ruang kegelapan selama 3000 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya. Kalian semua mati saja. Dua kultivator klan naga, ingatlah. Orang yang membunuh kalian adalah aku, Barna. Setelah berkata demikian, Barna tertawa dengan angkuh. Pria itu mengerahkan hampir seluruh energinya ke dalam ruang kubus hitam. Kemudian, dia mengangkat tangannya ke udara, membuat kedua ruang kubus hitam itu melayang di udara. Pada saat yang bersamaan, Barna tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada telapak tangannya, lalu gelombang energi yang sangat kuat dikerahkan ke ruang kubus hitam, kemudian dia berteriak, hancurkan. Duar, duar, terjadi dua ledakan berturut-turut, lalu dua ruang kubus hitam itu meledak. Setelah ruang kubus hitam tempat di mana Edmund berada meledak, tubuh Edmund terkoyak dan sisa anggota tubuhnya berserakan di tanah. Saat melihat hal ini, Barna tertawa kegirangan, tetapi ketika dia melihat ke atas lagi, dia terkejut saat menyadari bahwa Surya melayang di udara dalam keadaan utuh. Tidak hanya itu, Surya terbungkus dalam cahaya putih dan pada permukaan cahaya putih tersebut terdapat cahaya hitam samar yang terus menyerap energi ruang kegelapan di sekitarnya. Saat melihat pemandangan ini, Barna tertegun sejenak, bibirnya bergerak sambil berkata, apa? Kamu ternyata adalah anak cahaya. Bagaimana kamu bisa punya aura dewa iblis di tubuhmu? Enggak, ini enggak mungkin, ini benar-benar mustahil. Barna melihat semua itu dengan tak berdaya saat seluruh energinya diserap oleh Surya. Namun, dia tidak bisa percaya bahwa pria di depannya bukan hanya seorang kultivator klan naga, tetapi juga keturunan anak cahaya. Selain itu, dia sebenarnya juga memiliki kekuatan dewa iblis di dalam auranya. Pria ini sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Surya menyerap energi Barna. Ketika dia melihat tubuh Edmund di tanah, dia menggertakkan gigi dan berkata, kamu sudah membunuh Pak Edmund. Dasar brengsek, aku ingin kamu mati saja. Surya mengendalikan energi gelap dan tiba-tiba menerkam dari udara, bola energi hitam di tangannya membombardir ke arah Barna. Barna mengulurkan tangannya, lalu pusaran hitam muncul di telapak tangannya. Bola energi gelap Surya langsung diserap oleh pusaran tersebut. Barna meluncur mundur beberapa meter,
menatap Surya dan berkata dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, aku sudah memahami misteri kekuatan aturan ruang kegelapan. Kalau kamu ingin membunuhku dengan energi gelap, itu mustahil. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di mata Surya dan wajah Barna menjadi muram. Angin kencang tiba-tiba menyapu di belakangnya. Barna menoleh ke belakang dan melihat seekor naga hitam muncul di udara. Edmund yang mengendalikan bayangan naga hitam itu tiba-tiba berkata, kalau begitu aku bisa membunuhmu dengan menggunakan teknik naga hitam dari klan naga atau enggak? Edmund, kamu. Kedua mata Barna melebar, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cakar naga hitam itu tiba-tiba datang. Barna mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi dia sudah dicengkeram dan berubah menjadi serpihan daging. Tidak lama kemudian, naga hitam itu menghilang lalu Edmund memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Pak Edmund, Surya bergegas maju, membantu Edmund. Edmund memegang erat tangan Surya, wajahnya pucat, kemudian dia berkata dengan suara yang lemah, Pak Surya, bagian dari tubuhku sudah terbunuh dan kekuatan pikiranku sudah terkuras 90%. Aku khawatir nggak akan bisa mendukung situasi di kota utama Barker selama 3 bulan ini. Selama 3 bulan terakhir, aku harap kamu bisa mengambil alih kota utama Barker untukku. Selain itu, keluarga Rowan juga berharap kamu bisa mengambil alih. Aku mengerti, Pak Edmund. Jangan khawatir, dalam 3 bulan ini, aku pasti akan mengendalikan situasi di kota utama Barker untukmu. Bab 2704. Kalau begitu, aku nggak khawatir lagi. Kemudian, di bawah bimbingan Edmund, Surya membawa Edmund ke ruang rahasia. Keesokan harinya, kepala keluarga Rowan, yaitu Babit, mengumumkan bahwa dia akan berkultivasi dalam pengasingan selama 1 tahun dan tidak bertemu orang luar selama setahun. Pada saat yang sama, kediaman penguasa kota Edmund juga mengeluarkan perintah penguasa. Kota bahwa Edmund telah berkultivasi dalam pengasingan dan tidak dapat menjamu tamu yang berkunjung dalam waktu setengah tahun. Setelah 2 berita ini keluar, para kultivator di kota utama Barker mulai membicarakannya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa kepala keluarga Rowan, Babit dan Pak Edmund, berkultivasi dalam pengasingan pada saat yang sama? Apa yang aneh dengan ini? Di kota utama Barker ini, semua orang berkultivasi. Terlebih lagi, Pak Babit sudah berkultivasi dalam pengasingan selama 1 tahun dan Pak Edmund sudah berkultivasi dalam pengasingan selama setengah tahun. Nggak ada hubungan antara keduanya. Tapi, orang-orang dari organisasi pembunuh naga baru saja terbunuh dan masalah ini banyak hubungannya dengan Pak Edmund. Bagaimana bisa sekarang Pak Edmund berkultivasi dalam pengasingan? Apa dia sengaja ingin menghindari orang-orang dari organisasi pembunuh naga? Kurasa nggak begitu. Pak Edmund melakukan hal yang benar dalam masalah ini. Aku dengar, Halver lah yang memimpin orang-orang organisasi pembunuh naga untuk masuk ke rumah penguasa kota saat larut malam. Nggak diragukan lagi, ini merupakan kejahatan besar. Niat Pak Edmund mungkin untuk memberitahu para kultivator di kota utama Barker, kalau dia adalah penguasa kota di sini dan dia cuma melakukan sesuatu sesuai aturan. Jadi, dia nggak bersalah. Kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan kalau seseorang dari markas besar organisasi pembunuh naga mengetahui hal ini dan mendatangi mereka? Karena Pak Edmund benar, dia jelas nggak akan merasa takut. Selain itu, aku dengar kalau penguasa kota dari 9 kota besar sudah lama merasa keberatan dengan organisasi pembunuh naga. Sekarang, organisasi pembunuh naga secara terbuka berani melanggar pergi ke rumah penguasa kota. Aku kira kali ini, kalau organisasi pembunuh naga nggak tahu bagaimana menahan diri, mereka pasti akan membuat marah 9 penguasa kota. Para kultivator saling berbicara, tetapi tidak ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa Edmund berkultivasi dalam pengasingan. Orang-orang dari organisasi pembunuh naga menunggu selama 1 hari dan menemukan bahwa Barna maupun Aldion tidak kembali. Mereka tahu di dalam hati, bahwa kedua orang itu pasti telah dibunuh oleh Edmund. Mereka tidak ragu-ragu dan segera mengirim seseorang ke markas besar organisasi pembantai naga untuk melaporkan masalah ini. Apa? Edmund jelas sudah menghina organisasi pembunuh nagaku dan berani membunuh penjaga kiriku Zaimar dan pemimpin cabang Halver. Dalton memukul singgasananya,
tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi dingin, organisasi pembunuh naga punya cabang di 9 kota besar. Siapa di antara kultivator di 9 kota besar yang nggak mengetahui tentang reputasi organisasi pembunuh naga? Edmund si brengsek ini, apa dia ingin mempermalukanku di depan umum? Saat ini, Daina yang sedang berdiri di samping berkata, Pak Dalton, tolong tenang. Sejauh yang aku tahu, beberapa hari yang lalu, penjaga kiri Zaimar mendeteksi aura para kultivator klan naga di kota utama Barker. Mungkin, masalah ini ada hubungan yang besar dengan para kultivator klan naga. Kalau enggak, Edmund nggak akan membunuh 22 anggota organisasi pembunuh naga kita secara terang-terangan. Hal ini seharusnya menjadi kabar baik bagi Pak Dalton. Kabar baik, Dalton mengerutkan kening, menatap Daina. Kali ini, Daina perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dalton. Mata mereka saling bertemu. Daina mengangguk dan berkata, ya, ini adalah kabar baik. Setidaknya kejadian ini membuktikan kalau ada kultivator klan naga yang bersembunyi kota utama Barker. Tapi, meski begitu, Halver dan yang lainnya memang sudah mempermalukan Edmund. Saat ini, walaupun kita menemui Edmund, kita tetap nggak punya alasan untuk meminta pertanggungjawabannya. Saat dia berbicara, Dalton merasa kesal untuk beberapa saat. Bagaimanapun, hal seperti itu tidak pernah terjadi pada organisasi pembunuh naga sebelumnya. Setelah masalah ini menyebar, reputasi organisasi pembunuh naga di 9 kota besar pasti akan rusak. Terlebih lagi, setelah terjadi hal seperti itu, Dalton harus pergi ke kota utama Barker secara langsung untuk meminta pertanggungjawaban Edmund. Jika orang ini adalah kultivator biasa, Dalton bisa mengirim orang dari organisasi pembunuh naga untuk membunuhnya. Namun, Edmund adalah penguasa kota utama Barker dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Khawatirnya hal ini akan menjadi bumerang bagi Dalton. Daina berkata, enggak, Pak Dalton, kalau kamu pergi ke kota utama Barker, kamu nggak boleh meminta pertanggungjawaban Pak Edmund. Ini adalah hal yang sangat tabu. Bersambung ke bab 2705. Terima kasih.